Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita memuji dan bersyukur kepadanya serta berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Subuh hari ini kita baru saja menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mari kita menyampaikan salam dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus pembawa ajaran keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah Islamiyah secara singkat dengan sebuah judul sesuai yang diamanahkan oleh Pak Imam kita, Pak Ustaz Ifran, peranan pemuda dan remaja masjid untuk memakmurkan masjid. Kita melihat dulu, apa sih itu masjid? Masjid itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya masjid. Makanya kita lihat di mana-mana ada yang menuliskan nama masjid, ada juga yang menuliskan nama masjid. Saya orang bahasa Indonesia sekaligus jurusan bahasa Inggris. Kaidah yang benar itu masjid. Kalau bahasa Arab memang masjid. Nah, terserah kita. Jamaah subuh rahimakumullah, masjid itu artinya tempat sujud. Artinya tempat untuk melaksanakan ibadah salat. Selain itu, bukan hanya tempat ibadah atau sujud, tetapi zaman Rasulullah dengan sahabat, masjid juga digunakan sebagai pusat kegiatan menyangkut sosial kemasyarakatan, seperti pusat pendidikan, tempat mengaji, dan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, apa sih itu remaja atau pemuda? Kalau remaja itu menurut sosiologi atau menurut ilmu psikologi pendidikan, kalau sudah masuk anak kita di SMP, namanya sudah pelajar, itu sudah kategori remaja. Kalau dia masih di SD, itu masih kategori anak-anak. Sampai SMA masih kategori remaja. Kalau sudah usia mahasiswa ke atas, itu sudah termasuk pemuda. Biasanya dulu kalau KNPI merumuskan itu, kalau kaidah pemuda sampai umur 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun itu masih dikategorikan pemuda. Sekarang, apa sih fungsi atau bagaimana peranan generasi muda kita ini, generasi muda Islam sebagai remaja? Masjid itu untuk memakmurkannya biasanya ada sebuah organisasi atau lebih yang dibentuk di dalamnya. Seperti di sini, tentu mungkin ada namanya panitia masjid atau pengurus masjid. Apakah itu panitia pembangunan atau pengurus masjid dan lain sebagainya, yang jelasnya ada pengelolaannya. Begitu juga kalau kita mau remaja kita dan pemuda supaya bagus, maka juga harus memiliki sebuah organisasi remaja dan pemudanya yang dikenal dengan nama remaja masjid. Remaja masjid ini ada organisasi di atasnya yang bernama
Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Kebetulan tahun 1989 di seluruh Indonesia diinstruksikan oleh Ketua Umum yang namanya Ustaz M. Yamin Amna berada di pusat. Jadi memberi instruksi secara berstruktur ke bawah. Di pusat itu ada namanya pengurus Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia yang berkedudukan di pusat. Kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan. Saat itu 1989 saya terpilih dulu waktu saya berada di Kabupaten Polmas menjadi ketua umum di tingkat kecamatan. Setelah itu periode berikutnya terpilih menjadi ketua di tingkat kabupaten. Saya pernah juga menjadi ketua remaja masjid di Masjid Jami, Kota Polewali. Jadi hal ini saya ingin menyampaikan itu remaja masjid dikoordinir oleh Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid tingkat kecamatan. Kalau tidak provinsi, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Di Enrekan sini waktu awal 2005 saya pindah dari Polmas ke Enrekan, yang menjadi ketua umum adalah Bapak Ustaz Lamir Kacing. Kemudian beberapa tahun kemudian saya tanya, siapa ketuanya sekarang? Dibilang Ustaz Kairawan. Tapi saya lihat kegiatannya ya entah ada apa jalan atau tidak. Jadi seyogianya remaja masjid itu dibentuk. Kalau belum ada, BKPRI menginstruksikan kepada seluruh masjid untuk membentuk organisasi remaja masjid dan dikoordinir. Nah, kemudian itu remaja masjid, apa sasarannya adalah bagaimana memakmurkan masjid, termasuk juga pengurus masjid, bagaimana memakmurkan masjid untuk apa? Agar kita ini umat Islam mencapai nanti sasaran hidup, ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Apatah lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salah satunya Rasulullah bersabda, "Sumtus shaimut tasbih, wa naumuhu ibadatun, wa do'auhu mustajab, wa amaluhu muda'ab." Keistimewaannya bulan Ramadan ialah kalau kita berpuasa atau orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, diamnya saja adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya orang yang berpuasa makbul atau mustajab, amalannya orang yang berpuasa dilipat gandakan. Apatah lagi kalau melakukan berbagai macam kegiatan. Jamaah subuh rahimakumullah, saya kembali fokus pada peranan dan fungsi pemuda dan remaja masjid. Di masjid ini kalau belum terbentuk diusahakan segera terbentuk dan harus dilantik. Kalau bukan pengurus masjid yang melantik, yang resmi itu seyogianya pengurus Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid yang melantik oleh tingkat kecamatan. Kalau tidak berfungsi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah, itu secara atau diatur ke dalam. Kemudian sasarannya ialah pengurus remaja masjid itu kalau sebuah organisasi yang ideal, yang baru tumbuh atau berkembang, minimal memenuhi syarat 5M. Syarat yang pertama, organisasi itu harus mudah dikelola. Yang kedua harus murah. Artinya jangan dibebani biaya pendaftaran, biaya iuran, biaya apa, pokoknya harus murah. Yang berikutnya harus organisasi itu menarik, diciptakan sedemikian rupa sehingga ada daya ketertarikan di antara pengurus dan menarik orang lain termasuk jamaah masjid. Yang berikutnya organisasi itu harus memiliki manfaat, dirasakan manfaatnya oleh pengurus maupun oleh jamaah atau masyarakat sekitar. Yang berikutnya organisasi itu harus menyenangkan. Karena ada juga organisasi di antara pengurus itu baku cekcok, malah ada yang bombe, akhirnya biasa bubar dan seterusnya. Nah, ini karena tidak tercipta itu.
harus dirasakan nilai manfaat, menarik, dan menyenangkan. Bukankah Islam mengajak kita agar kita senang? Senang itu berarti tenang, bahagia. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dan masuklah ke dalam golongan atau jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ini kuncinya kebahagiaan adalah ketenangan jiwa. Miliki itu nafsu mutmainnah. Hindari yang namanya amarah atau marah. Karena marah itu adalah sama dengan perbuatan setan. Kita dilarang, tak kedap, jangan marah. Jamaah subuh rahimakumullah. Selanjutnya remaja masjid itu harus memiliki aktivitas terutama di masjid, berpusat di masjid dengan berbagai kegiatan ibadah menyangkut pendidikan. Pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya pendidikan Islam, tetapi harus pendidikan juga menyangkut umum atau menyangkut sosial kemasyarakatan. Jadi masjid itu diupayakan menjadi pusat pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan itu artinya usaha sadar manusia yang disusun secara berencana dan teratur, yang sistematis, yang mempunyai suatu metode dan teknik tertentu melalui suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pendidikan nasional bangsa kita dicanangkan antara lain mengatakan bahwa manusia Indonesia atau anak didik itu yang pertama ditanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kecerdasan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, serta memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia untuk membangun dirinya, membangun keluarga, membangun masyarakat, agama, bangsa dan negara. Itu sangat mulia tujuan pendidikan nasional kita. Apatah lagi kalau tujuan pendidikan Islam. Jadi sedianya program-program yang dicanangkan oleh pengurus masjid harus mendukung program remaja masjid supaya sama-sama jalan. Remaja masjid harus diberi peluang yang sebesar-besarnya untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas berpusat di masjid. Antara lain, kalau masjid yang ideal DKPR MI waktu kami di Polmas dulu, setiap Ramadan ada kegiatan pusat pelatihan dakwah dengan pers, dengan basic training, dipusatkan di satu masjid. Seluruh remaja masjid tingkat kecamatan diundang. Ya, tidak pungut biaya gotong royong dari masyarakat. Jadi dilatih selama seminggu, dilatih menjadi terampil untuk menjadi protokol, baik fisik dan mental, terutama mental, karena banyak orang yang cerdas tetapi mentalnya yang tidak matang dan tidak mapan untuk tampil di hadapan umum. Padahal Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini kewajiban kita menyampaikan dakwah. Jadi ada pelatihan, satu malam saja dilatih untuk menjadi protokol, besok malamnya sudah tampil di setiap masjid. Begitu juga untuk berdakwah, karena bukan teori yang diajarkan, tetapi langsung praktek. Sesudah praktek baru kita kritisi bersama di mana kekurangannya kalau Anda berprotokol, di mana kelebihannya, dan bagaimana idealnya. Begitu juga berdakwah, langsung ditampilkan berdakwah, baru dikritisi. Karena banyak orang pintar mengeritik, tetapi sebenarnya ia tidak pernah atau tidak mampu untuk tampil di depan. Ya itu. Oleh karena itulah, maka sekali lagi berikan peluang kepada generasi muda atau remaja untuk berbuat secara baik di masjid. Masjid dijadikan pusat kajian Al-Quran,
Al-Quran itu harus dipelajari, didalami, dipahami isinya, ditahu juga artinya, dan kalau bisa diamalkan dan didakwakan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, banyak mungkin di antara kita yang sudah membaca dan menamatkan Al-Quran, tetapi adakah di antara kita yang sudah menamatkan membaca seluruh arti terjemahan Al-Quran? Kalau saya secara pribadi baru 1 kali tamat, saya menamatkan membaca seluruh terjemahan dalam bahasa Indonesia itu Al-Quran, tamat secara keseluruhan. Karena berbeda kalau kita membaca Al-Quran, dibaca saja hurufnya, ucapannya, tapi tidak ditahu artinya. Jadi perlu juga dikaji itu artinya. Jamaah subuh rahimakumullah, masjid yang baik dan makmur itu harus difasilitasi dengan berbagai fasilitas, seperti masjid itu ramah anak, ramah jamaah, ramah lingkungan. Artinya lingkungan sekitar masjid, kalau bisa ada taman-taman yang menarik, ada air mancur yang menyenangkan, kemudian bersih lingkungannya, jangan jorok, ada parkir yang lumayan, kalau bisa juga ada tempat untuk nginap para musafir secara gratis dan lain sebagainya. Air, kalau bisa WC itu harus lumayan cukup, karena rata-rata masjid di Indonesia yang kurang itu WC-nya. Kalau orang barat mau mengontrak rumah, yang pertama sekali diperhatikan ialah WC alias toilet. Kalau itu tidak bagus, langsung biar bagaimana cantik dan rumahnya besarnya itu rumah, langsung orang barat mengatakan no good, tidak bagus. Mengapa? Kebersihan. Oleh karena itu, mari menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah manifestasi dari iman. Jamaah subuh rahimakumullah, generasi muda Islam, remaja dan pemuda harus memiliki ilmu pengetahuan yang mantap. Jadi generasi muda itu harus cerdas, kreatif, dinamis, dan produktif. Dinamis artinya maju dan tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kreatif artinya selalu berbuat yang belum ada bisa diciptakan atau inovatif dengan penuh inisiatif. Produktif artinya dengan berorganisasi, ada sesuatu yang diperbuat untuk menghasilkan uang. Antara lain, remaja harus menguasai teknologi, baik teknologi komputer, teknologi HP, dan lain sebagainya. Itu HP luar biasa itu kalau orang bisa memanfaatkan. Tidak perlu terlalu di masjid untuk mendengarkan dakwah. Siapa yang kita mau dengarkan dakwahnya melalui HP? A'agim, Profesor Dr. Quraisy Shihab, atau Das Arladi, atau siapa saja yang kita ini, bahkan dunia, silakan dibuka HP. Semua ada di situ, di sana saja. YouTube Das Arladi langsung muncul semua. Di situ tinggal dipilih. Kalau saya punya channel, karena saya juga baru memulai ingin menjadi YouTuber, buka saja nama saya, Sulaiman Goga. Sudah lebih 300 video saya ada di dalam, termasuk dakwah. Setiap yang berdakwah di Pinang, kalau saya ada selama Ramadan, semua sudah ada di video saya itu. Nah ini saya kasih tahu anak saya, tolong kamu datang video saya, supaya apa? Dakwah ini menyebar. Selesai divideokan di YouTube, mudah dibagi, langsung dikirim ke Malaysia, ke Singapura, ke Irian, ke kampung, ke mana saja, seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Saya punya channel, karena mengapa? Channel saya itu utamanya bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, jadi tersebar ke seluruh dunia. Dibanding satu jamaah pasar saja dan sekitarnya mendengar, lebih baik kita YouTube-kan. YouTube itu juga kalau kita bersyarat dibayar oleh YouTube. YouTube itu berpusat di Amerika Serikat. Pendapatan terbesar dunia YouTube sekarang di Amerika 200 miliar lebih per bulan. Kalau di Amerika sini, konon kabarnya ada yang pernah mendapat 60 juta per bulan. Kenapa kita tidak mau mengikutkan? Berikan kesempatan kepada generasi muda untuk menguasai itu. Jangan cuma main game saja, melihat yang bukan-bukan dan seterusnya. Nah ini, kalau jamaah persyaratannya itu YouTube untuk dibayar setiap bulan, 1000 saja subscriber, 4000 jam tayang.
Kalau semua orang ke pasar ini mau subscribe kita punya channel, satu hari mungkin satu seminggu sudah memenuhi syarat. 4.000 jam tayang semua menonton 5 menit satu video, tidak lama. Sesudah itu hasilnya apa? Kita bisa nyumbang untuk pembinaan generasi muda, untuk kemakmuran masjid. Karena masjid yang bagus itu, kalau ada orang miskin di sekitar masjid atau jamaah, bisa melalui masjid untuk diberikan sedekah. Bukan cuma bangun fisik, tapi membangun, memberikan santunan, sedekah kepada anak yatim atau masyarakat miskin, atau menyekolahkan orang. Kalau ada di sini anak kita hebat, jamaah di sini menyatu, biayai dia supaya bisa ke luar negeri untuk menuntut pendidikan seperti ke Mesir. Kalau kembali kan dia menjadi manusia-manusia yang hebat, yang berkualitas. Nah, itu juga adalah jihad fisabilillah, bukan cuma bangunan fisik saja. Jamaah subuh rahimakumullah, oleh karena itulah harus generasi muda atau kita menjadi cerdas, berilmu. Karena mengapa Rasulullah bersabda, "Man kana yuridu dunya fala ilmi, man kana yuridu akhirata fala ilmi, wa man kana yuridu man fala ilmi." Siapa yang ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, dan bahagia di surganya harus dengan ilmu. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mengetahui tentang sesuatu. Orang yang bodoh tidak tahu apa-apa. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah menuntun kita untuk ke jalan yang baik dan benar, dan kita dapat hidup dengan mudah di dunia dan di akhirat. Karena sasaran kita hidup adalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah, kiranya inilah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.